Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, kita sudah mengikuti pembahasan mengenai bagaimana seharusnya perusahaan melakukan perencanaan sumber daya manusia berkinerja tinggi dan faktor-faktor apa sajakah yang harus diamati. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi bila perusahaan tidak memiliki perencanaan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi? Satu hal yang barangkali perlu kita catat dalam sistem perencanaan sumber daya manusia berorientasi kepada kinerja tinggi adalah bahwa kita tidak berhenti kepada apa yang disebut dengan keterkaitan antara strategi dalam hal ini adalah knowledge atau kompetensi manajemen, lalu kemudian kelompok yang dalam hal ini adalah knowledge management, dan kemudian satu lagi adalah aspek individu yaitu kompetensi atau performance management. Jadi menurut konsep kinerja tinggi itu manajemen mengenai kompetensi, manajemen mengenai knowledge, dan manajemen mengenai performance itu harus terus-menerus berinteraksi. Dikatakan di situ bahwa organisasi yang memiliki suatu sistem perencanaan sumber daya manusia yang berorientasi kepada kinerja tinggi itu akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi seandainya kita bandingkan antara organisasi yang tidak berorientasi kepada kinerja tinggi dalam sistem perencanaan sumber daya manusia dengan organisasi yang berorientasi kepada kinerja tinggi dalam perencanaan sumber daya manusia, maka salah satu indikatornya adalah kemampuan organisasi yang kedua ini itu lebih tinggi di dalam bagaimana melakukan penyesuaian. Mereka lebih cepat dalam penyesuaian, mereka bisa lebih cepat dalam adaptasi, mereka dengan demikian bisa lebih menjamin kinerja tinggi untuk organisasi. Saya kira ini adalah sesuatu yang secara keseluruhan harus kita tinjau kembali sampai seberapa jauh organisasi-organisasi itu memperhatikan proses internal, proses dalam pencapaian kinerja tinggi, dan kemudian juga bagaimana organisasi itu di dalam strategi pertumbuhan dan learning proses seperti kita tadi itu adalah menciptakan organisasi terus-menerus berorientasi dan melihat kepada sampai seberapa jauh sebenarnya kinerja organisasi tadi. Dan kita melihat tadi karena proses learning tadi tidak dilaksanakan oleh organisasi kita, oleh bangsa kita pada umumnya, maka terjadilah suatu pembalikan kinerja, di mana dulu kinerja kita tinggi, di mana kita menjadi guru, sekarang sebaliknya adalah kinerja kita menjadi rendah, orang kita menjadi berguru kepada orang lain. Nah, inilah barangkali konsep mengenai learning organization, konsep mengenai sistem informasi yang berorientasi kepada kinerja tinggi dan memperhatikan strategi dan kemudian memperhatikan aspek-aspek sumber daya manusia yang bersifat intangible, lalu kemudian berorientasi juga kepada konsep kompetensi, dan kemudian juga berlandaskan kepada mekanisme individu, kelompok, organisasi itu harus dibangun secara keseluruhan di dalam sistem perencanaan sumber daya manusia dengan sasaran agar bisa menciptakan kinerja yang tinggi bagi suatu organisasi.